Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 141, positif hamil. Bagaimana dok? Tanya Jiro penasaran setelah Kiara sudah kembali duduk di sebelahnya menghadap ke seorang dokter obgyn yang tadi memeriksa Kiara. Selamat, Anda akan segera menjadi seorang ayah tuan. Istri Anda sudah hamil 5 minggu, ucap sang dokter. Benarkah dok? Sahut Jiro dengan sangat antusias. Benar tuan, berdasarkan pemeriksaan janinnya tumbuh sangat baik dengan kehamilan masuk 5 minggu. Jaga pola makan, jangan sampai kekurangan asupan. Jika ingin lebih baik perbanyak konsumsi susu kehamilan. Nanti akan saya kasih resep terbaiknya, ucap dokter tersebut. Kamu hamil sayang, benar tebakanku kan jika kamu hamil? Ya Tuhan, aku senang sekali, ucap Jiro dengan antusias kegembiraan yang begitu tinggi. Bahkan terlihat pria itu langsung memeluk erat Kiara yang nampak diam saja dan masih belum bisa menerima kehamilannya. Karena saat ini di kepalanya sedang bertumpuk pertanyaan, kenapa dirinya bisa hamil saat ini? Sedangkan hubungannya dengan Jiro sudah berlangsung 1 tahun lebih. Selain itu, Kiara juga sedang memutar otak untuk mengatakan hal itu kepada Tuan Kiyoshi. Karena cepat atau lambat, papanya pasti akan mengetahui hal itu. Terlebih Tuan Kiyoshi adalah seorang dokter yang berpengalaman. Kau tidak suka dengan kehamilanmu sayang? Tanya Jiro. Saat ini keduanya sudah berada di dalam mobil untuk kembali ke mansion Tuan Kiyoshi. Namun selama perjalanan pasca pemeriksaan Kiara, gadis itu tidak berbicara sepatah kata pun. Kenapa aku hamil Jiro? Tanya Kiara membuat Jiro malah tertawa. Kenapa pertanyaanmu sekonyol itu baby? Tentu saja kamu hamil karena kita melakukannya. Aku melakukannya dan kau menerima dengan senang hati, ucap Jiro. Bukan begitu maksudku, sahut Kiara lagi. Lalu, tanya Jiro dengan fokus ke arah jalanan karena masih mengendarai mobilnya menuju ke mansion Tuan Kiyoshi. Hubungan kita sudah lebih dari 1 tahun Jiro. Kenapa baru sekarang aku hamil? Dan pertanyaannya, kenapa semua wanita yang berhubungan denganmu tidak ada satupun yang hamil kecuali aku? Ucap Kiara mendesak Jiro agar jujur dengannya. Itu karena kamu adalah satu-satunya yang istimewa Kiara. Hanya kamu yang pantas melahirkan anak-anakku. Sedangkan wanita lainnya tidak ada yang pantas. Itu alasan kenapa hanya kamu yang hamil. Dan kenapa baru sekarang? Karena mungkin saat ini adalah waktu yang tepat setelah banyak masalah yang kita hadapi bersama-sama. Kau tahu jika kamu hamil dari dulu, maka saat itu masih ada Sania. Dan kita semua belum tahu jika Sania ternyata adik kandungku. Kau pasti sudah bisa memprediksi apa jadinya jika kau hamil dari dulu, iya kan? Jawab Jiro dengan diakhiri pertanyaan ke arah Kiara. Gadis itu hanya diam saja. Secara logika jawaban Jiro memang ada benarnya. Jiro menjawab seolah-olah kehamilannya yang baru terjadi sekarang merupakan rentetan sebuah takdir dari Tuhan. Tanpa diketahui Kiara, jika semua itu memang sudah direncanakan Jiro dengan operasi vasektomi. Aku tidak berani pulang ke mansion itu lagi Jiro, lirih Kiara. Kiara benar-benar tidak bisa membayangkan jika kehamilan itu diketahui oleh Tuan Kiyoshi. Wajahnya terlihat menunduk cemas. Kenapa sayang? Kau takut? Tanya Jiro. Dan kau masih mempertanyakan hal itu padaku, padahal kamu sendiri sudah tahu jawaban pastinya, sahut Kiara dengan tersenyum sinis sembari membuang muka. Jangan khawatir sayang, kau akan tinggal di mansionku mulai sekarang dan selamanya, sahut Jiro menyambut senyum sinis Kiara dengan senyum manisnya. Kau tidak takut pada papaku? Lanjut Kiara lagi. Hei, hari ini aku sangat bahagia.
Bahkan kebahagiaan ini adalah bentuk kedua kebahagiaanku setelah aku bisa memilikimu dulu. Jika aku sedang bahagia, kenapa aku harus takut dengan semua hal, termasuk pada papamu? Percayalah, dia tidak akan mungkin memisahkan aku dengan anakku setelah dia pernah merasakan betapa pahitnya kehilangan putri yang sangat dicintainya selama puluhan tahun, ucap Jiro. Di tempat lain, Sania yang sedang berada di kantornya kembali diteror oleh dua orang pria. Dia tidak lain adalah Axel dan juga Max. Keduanya dengan gigih masih saling memperebutkan perhatian dari gadis itu. Axel menggunakan cara-cara anak muda zaman now. Sedangkan Max yang terkenal dengan sikap seriusnya lebih langsung to the point kepada Sania. Nona Sania, aku datang kemari atas perintah Tuan Jiro untuk menyuruh Anda segera datang ke kantornya karena rapat akan segera dimulai, ucap Max yang ternyata atas persetujuan Jiro mengadakan perjanjian dengan perusahaan yang dikelola oleh Sania. Sania, kamu berjanji akan makan siang bersamaku kan? Sahut Axel yang ternyata juga sedang berada di ruang kerja Sania. Nona, ini jam kerja dan jam makan siang sudah berlalu. Untuk urusan pekerjaan Anda harus profesional, selah Max setelah perkataan Axel. Oke, tenang. Axel, maaf aku harus meeting dulu. Aku janji setelah urusanku selesai aku akan menelponmu untuk makan malam. Oke? Ucap Sania. Hal itu membuat Max tersenyum penuh kemenangan. Sedangkan Axel memasang wajah kecewa walau kemudian pria itu mendapatkan senyuman manis dari Sania. Jangan kecewa dulu. Aku pasti menepati janjiku, ucap Sania. Kau berjanji? Jawab Axel. Iya, aku janji, sahut Sania, membuat Max serasa kebakaran jenggot.